Lo masih di The Weekenders barengan sama Ricky Rahim, tentunya sampai jam 2 siang nanti di The Hills Radio. Kalau lo lihat Instagramnya The Hills, hari ini ya, tadi pagi tuh diposting tuh. Jadi jam 1 ini gue bakalan ngobrol ini sama seseorang yang pastinya suaranya merdu. Wih gile, karena dia adalah juara karaoke World Championship 2017 kalau nggak salah. Benarkah Pak Arif Takin Anda seorang juara? Iya betul sekali. Wah luar biasa. Gimana kabarnya Rif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi tadi gue sempat ngobrol dulu nih The Hillers sebelum kita on air. Ternyata rumah kita nggak jauh-jauh amat ya. Enggak, makanya dari gue lebih milih untuk kita dekat rumah aja siaran live ya. Lebih enak ya, kita nggak jauh-jauh ke Kemang ya. Iya. Kita anak Tangsel nih. Enggak ya, kita Tangerang ya. Tangerang dong. Gue Tangsel, lu Tangerang. Perbatasan Pak kita. Wah, lebih expert dia nih masalah kecamatan dan kelurahan. Dan juga pastinya lebih expert dia masalah nyanyi. Iya. Karena Arif Takin ini adalah juara KWC 2017. Dan lo dikirim ke Finlandia waktu itu. Di Finlandia, Helsinki waktu itu pelaksanaannya. Iya. Gimana sih lo ikutan KWC 2017, lo bisa ceritain ke kita nggak waktu itu? Apa yang membuat lo untuk, gue harus berlaga nih di Jadi KWC? justru kejadian gue bisa ke Finlandia itu bukan sebuah, apa namanya ya, bukan sebuah disengaja untuk bisa ke sana. Oke. Jadi gue gak ada niatan untuk ikut situ. Tapi memang gue waktu itu 2017 ingin ikut kompetisi yang 2016 gue kalah sebelumnya. Apa tuh? Bintang Radio. Bintang radio di mana tuh? Bintang Radio kan RRI punya. Oh, oke. Nah 2016 kan gue juara 2 kan. Ya. Gue mau, gue harus juara 1 dong di 2017. Gak ada kata juara 2 tuh ya? Gak ada. Gue harus juara 1 gitu. Juara mah 1 ya? 2 bukan juara ya? Iya. Oh iya, terus? Terus gimana? Nah kenapa pada saat pendaftaran Bintang Radio 2017 itu berbarengan sama KWC Indonesia dibarengin. Jadi jurinya juga habis menilai Bintang Radio, menilai juga nanti untuk lagu berikutnya yang untuk. Tapi prepare gue bukan untuk KWC. Oke. Prepare gue untuk Bintang Radio. Pokoknya gimana caranya tahun ini gue ke Ambon. Ambon tuh tingkat nasionalnya saat itu. Oke. Gue ikutin di DKI kan. Oke. Nah, gue udah optimis lah ya. Oh, gue harus ikut yang untuk di Ambon gitu. Gue nggak sama sekali nggak prepare tentang si KWC ini. Oke. Meskipun dari awal pada saat registrasi Bintang Radio tetap juga ada orang dari KWC yang waktu itu ada Kak Andi Jobs ya untuk mempresentasikan. Gue apa sih ini, gue bilang gue mau fokus RRI ya gitu, Bintang Radio. Gue terlalu apa ya waktu ngeliat Finlandia nggak mungkin lah gue lah gitu kan. Udah gue fokus yang Ambon dulu aja nih gitu kan. Lo mau lokal dulu ya, belum internasional dulu ya? Gue mau lokal dulu, interlokal terakhir kan ya. Jadi apa namanya, gue nunggu si orang Bintang Radio ini justru menyampaikan apa persyaratan bla bla bla. Ini kenapa orang KWC dulu sih ngomong gitu kan. Ngomong lah nih Kak Andi nih kan, Kak Andi ngomong bla bla bla. Gue juga sambil masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi bahkan ya, nggak tembus tengah ya. Gimana tuh cara kuping lu kanan dua-duanya? Saking gue nggak aware-nya gitu loh. Gitu. Saking gue nggak aware-nya gitu. Gitu. Dikasih brosur, dikasih form lah, form semuanya disuruh isi. Dan gue tuh paling terakhir nih, saking nggak mau antar aja gitu. Begitu ngisi juga kan, nanya sama teman-teman yang ikut lomba juga, lu lagu apa, harus lagu luar. Oke lah lagu luar kan. Gue lihat apa ya, gue yaudah gue isi lah tuh Because of You waktu itu. Memang lagu kebangsaan gue sih. Almarhum ya itu Kit Martin ya, baru meninggal ya. Kalau baru enggak sih Pak, tadi pagi kan juga baru itu kan ya Pak. Iya benar juga. Datang nggak lo? Ngelayat nggak? Nggak ya? Jauh banget. 40 hari ada gue. Terus. Nah jadi udah gue isi lah. Kompetisi berjalan. Gue bawa lagu sesuai dengan persyaratan Bintang Radio dan lagu yang gue pilih untuk KWC. Jadi semua peserta nyanyi satu lagu. Kemudian semua habis peserta nyanyi lagu dari peserta pertama lagi diulang dengan lagu yang KWC yang West Song lah gitu kan. Udah tuh gue sama sekali fokus yang mempersiapkan lagu gue untuk yang Bintang Radio. Kenapa? Kemudian penyebutan final 5 finalis KWC dan 5 finalis Bintang Radio. Jadi yang jadi 5 finalis enggak, jadi ada dua kategori finalis dong. Dua-duanya lu final. Dua-dua gue final. Sombong sekali. Tapi yang bikin keselnya tau gak? Jadi orang yang masuk di 5 besar Bintang Radio itu belum tentu orang juga bisa masuk di 5 besar KWC. Ini adalah sombong yang kedua dari Anda. Itu dia kan.
Tapi yang bisa menggugurkan kesombongan gue, apa tuh? Yang bisa 5 besar di Beta Radio itu ternyata cuma 1 doang. Yang lain sama semua, 4-4-nya juga masuk final juga. 4 ini adalah orang yang sama. Gitu kan? Nyanyi lah kita. Waktu itu diselenggarakan finalnya bukan di Auditorium RRI lagi, tapi dipindah ke Summarecon Mall Serpong. Gue perform. Lagu pertama seperti biasa, gue fokus ke Beta Radio. Gue kemudian lagu kedua, gue Because of You main di situ. Dan gue nggak nyangka pada saat pengumuman final gitu kan, gue sudah berharap namanya penyebutan kan dari juara 3 dulu kan. Harapan 2, Harapan 2, harapan 1, harapan palsu. Vidi dong. Terus yang juara 3, kaget nih, gue sudah nunggu nih deg-degan. Juara 2 nih, kalau juara 2 tersebut namanya kan antara gue sama yang satu lagi kan. Disebutlah nama gue di situ. Juara juara 2. Lupa, kalau juara 2 lupa ya. Iya. Gue nyeseknya di saat peserta lain yang dia juara 1 di tahun itu. Beta Radio. Tahun sebelumnya dia juara 2, Pak. Nangkap maksudnya? Jadi yang dia juara 1 tahun lalu, tahun itu juga. Tahun lalunya pasti dia juara 2. Dan gue tuh tetap juara 2. Kalau bilang, ya gila, gue juara 2 lagi dong. Udah males. Nah, abis itu saking gue kecewanya, gue udah gak aware lagi pengumuman yang si Karaoke World Championship ini. Abis itu selesai kan ada pengumuman Karaoke World Championship. Dia gak ada harapan 2, gak ada harapan 1, langsung the winner kan. Male singer and female singer. Saat itu 2017 masih dipisah Pak kategorinya. Male and female. Kalau safnya beda itu ya? Iya. Gak boleh disamain safnya. Harus ada hijab ya Pak. Terus? Nah, kemudian yang female kan mau kena Pak. Jadi disebut lah ya. Dan nama gue tuh disebut kan. And Male Championships Karaoke World Championship Indonesian Trial 2017. Arif Mutakin gitu kan. Dan gue masih ngobrol sama keluarga kan ada yang nonton. Itu terus, saking karena lu udahlah gitu. Gue nggak tahu. Jadi benar-benar disebut ya udah gitu. Saat itu yang orang tuh ngeliatin gue semua. Terus dia bilang, lu apaan sih lu gitu kan? Ya lu menang. Juara 2 gue bilang gitu kan. Enggak, yang Finlandia gue. What? Gue gitu kan, gue langsung Finlandia gue bilang. Ya udah, gue nutupin rasa kekecewaan gue. Berarti emang selera gue tuh orang-orang luar emang. Ini sombong ketiga. Itu saking sakit hatinya Pak. Saking sakit hatinya gue kalah di Beta Radio. Dan semoga hari ini gak batal juga puasanya dari Arif nih. Karena dia ternyata alergi dingin tadi baru bisa cerita sama gue. Makanya agak bindeng suara lu dan kalau bindeng memang karakter gue. Iya. Sombongnya keempat. Tapi bindeng enggak. Bindeng apa yang mulu sombongin? Bener. Masih barengan sama Arif Mutakin ya? Iya, panggilannya Arif Takin. Arif Takin ya. Juara ke WC 2017. Yang tadi cerita bagaimana dia awal ikutan sebenarnya nggak terlalu diniatin sama Arif untuk ikutan KWC. Tapi justru itu ya kadang-kadang ya hal-hal yang nggak kita niatin ternyata bikin sesuatu yang mengejutkan. Itu Pak, gue kan memegang prinsip yang Allah itu nggak ngasih apa yang kamu minta, tapi apa yang kamu butuh. Ternyata waktu itu gue butuhnya internasional. Tapi itu bener juga. Maksudnya jangan berarti ketika kita ikut sesuatu atau lagi berusaha akan sesuatu terus gagal, bukan berarti itu akhir dari segalanya. Betul. Bisa jadi membuka peluang-peluang baru lagi seperti yang lo rasakan. Bener banget. Lo ketika itu juara 2 di lomba radio ya, bintang radio, tapi lo jadi pemenang untuk KWC 2017 untuk kategori prianya. Betul. Dan lo akhirnya berangkat ke Finlandia. Mari kita mulai ceritanya dengan lo berangkat ke Finlandia. Mari kita mulai sosok anak pedalaman Kalimantan. Gua dari Kalimantan Pak. Oh lo dari Kalimantan? Oke. Dari Kalimantan, tepatnya dulu Kaltim, sekarang di Kalimantan Utara. Bentar lagi jadi ibu kota bukan tuh? Enggak, itu Kaltim Pak. Kalau gue sudah Pemekaran, Kalimantan Utara Pak, yang utara. Dulu apa tuh? Kalimantan Utara, gue di Pulau Bunyu. Pulau Bunyu, oke. Saking waktu itu ada Pemekaran, badan gue ikut mekar Pak. Itu lo salahin juga pemerintah tuh? Enggak kan? Itu salahin diri lo sendiri aja ya? Terus? Kemudian ikutlah gue gitu kan. Dengan drama-drama juga tuh tetap anak gue baru lahir ya kan. Terus 2 minggu anak gue lahir gue harus tinggal gitu ke Finland, ngurus paspor. Di saat lagi gue juga lagi ngurusin rumah sakit anak gue gitu. Pokoknya luar biasa lah saat itu. Jadi gue bilang untuk sesuatu yang besar memang ada perjuangan yang besar. Juga ini bener gue bukan perjuangan besar banget untuk proses administrasinya Pak ya. Karena banyak banget dibantu saat itu sama si Candy Job sama Kak Tanti waktu itu. Mereka keren banget lah dalam mengemong
si peserta-peserta ini, ya kan. Udah dari tiket kita dibiayain, hotel kita dibiayain, sampai sana juga yang namanya Kak Andi Jabs itu nggak pernah nelantarin kita. Jadi gue jadi inget bokap gue saat itu. Kenapa saat itu gue kan basicnya Pak dari dulu kan MTQ Pak. Musabaqah Qiraatul Quran. Dan bokap gue itu selalu ketua rombongan. Dan juga ketua lembaga pelatihannya lah. Gue selalu bertanya kenapa sih ini pada bisa juara terus di tempat gue nih gitu kan. Ternyata memang bokap gue tuh menyuruh lu fokusnya latihan dan fokus pada materi yang mau dilombakan. Jadi lu gak usah mikirin makannya gimana, gak usah mikirin uang jajan gimana, gak usah itu urusan gue kan. Nah, gue ngeliat kayak itu kayak gitu tuh. Jadi kita tuh, ya, lu fokus aja nih latihan. Lu mau apa gue beliin. Ya, mau buah dibeliin buah, mau cemilan dibeliin cemilan. Rumah waktu itu udah nggak? Waktu itu gue beli rumah Pak, tapi gue disuruh pulang Pak. Disuruh pulang naik kapal. Gak tau diri. Nah, waktu itu ya dia apa aja, wah ini jadi nyaman ya. Maksudnya kita nggak ada beban. Lu fokus ke bener-bener fokus ke lomba Pak. Lomba aja ya. Lomba. Yang lain tuh udah diurusin sama Mas Andy ya. Udah, dia yang ngurusin semuanya. Jadi ya semuanya lah gue udah bingung. Jadi bahkan yang si female itu juga sampai baju pun dia yang siapin. Gitu kan. Jadi lagu pun -1 dia yang siapin semuanya. Jadi benar kita benar fokus untuk sebagai peserta, layaknya peserta, dan itu yang benar menurut gue. Jadi peserta dimanapun ya. Dan buat kalian nantinya yang menang nantinya, lu rasain dah gitu. Bagaimana perlakuan Mas Andy ke lu gitu kan. Maksudnya ya lu bener-bener peserta lah, nggak mikirin apa-apa. Yang paling lu pikir ya lu bawa baju, performnya lagu apa, kemudian bajunya apa nanti di round pertama, round kedua gitu kan. Ya itulah, sampai gue di Finland, namanya gue anak pedalaman ya Pak, ketemu Asia aja gue langsung kayak gini nih. Apalagi itu asli ya, cuaca dinginnya natural tuh ya. Itu gue sombong lagi waktu itu disuruh pakai. Kebanyakan sombong sih lo. Gue disuruh pakai coat kan. Oh enggak, kuat gue gitu kan. Karena ini jaket tebel itu ya? Iya, karena udah biasa bindeng dengan memaskan diri di dingin gitu kan Pak. Gitu udah turun kan di airport, terus begitu dibuka pintu utamanya Pak, baru gue masih di dalam nih Pak, belum keluar. Bus nusuk ke tulang Pak. Pas lagi winter berarti ya? Enggak, belum, hampir winter Pak. Tapi di situ sudah 2 derajat Pak. 2 derajat Celcius ya? Iya, udah 2 derajat. Dan itu ambusan angin yang masuk ke dalam. Gue langsung kayak masuk ke tulang itu. Mana kot gue? Di situ langsung tobat lah. Jangan sombong lagi. Oke, terus? Tapi hari-harinya Pak, gue kan suka iseng Pak. Gue lepas tuh kot di luar. Membiasakan diri gitu. Membiasakan diri, gue lepas tuh kot. Yang lain orang bully tuh ngeliatin gue aja kan orang sana. Jadi kot gue lepas gitu kan. Ini orang debus apa-apa kata boleh gitu. Dia aja yang orang asli di situ pakai kot gitu. Gue akui orang sana ya. Nah, semua orang pasti tuh yang pada keluar lah ya. Maksudnya ya kalau keluar kan harus pakai sepatu boot kan. Maksudnya harus pakai sepatu dulu, pakai kaos kaki ribet gitu. Kalau kita kan mah sandal jepit aja. Lu sandal jepit di sana? Yoi. Serius? Enggak. Gue nggak usah ribet itu gitu. Oke. Tapi harus dilakukan biar nggak kedinginan. Iya. Nyampe lah gue di sana. 15 jam perjalanan. Jet lag dong. Pagi ketemu pagi, yang harusnya ketemu malam tidur kan, pagi ketemu pagi, perbedaan waktu. Nah, begitu gue nyampe, jujur, gue sembari ada rasa grogi, karena ini adalah kompetisi tingkat dunia yang benar-benar dunia ya. Gue sebelumnya 2008 di Vietnam, Pak. Ada pernah juga loh? Iya, itu follow up dari gue juara 1 Peksiminas cabang pop di Makassar waktu itu nasionalnya. Lo emang sering ikutan ini ya, lomba ya atau festival ya seperti Pak. Sering ikut itu. Tapi kalau untuk nyanyi nggak sering Pak justru. Oh yang Vietnam itu lo? Itu memang maksudnya kan kalau tiap tahun ada lomba tuh gue jarang ikut justru, tapi gue kalau misalnya itu mewakili kampus, gitu kan. Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Dan itu yang nggak lo niatin juga? Itu enggak, bener enggak coba. Hidup lu semuanya enggak niat ya? Disuruh kampus Pak. Tapi tadi pagi lu niat puasa kan? Oh niat. Niat doang kan Pak. Oke, terus waktu lu di Finlandia, kita lompat ke sana lagi. Ya gua pas gue di Finlandia, gue bilang ini adalah kompetisi gue yang di tanah Eropa nih. Gue bilang itu. Ini negara penjajah. Saya akan ke sana. Ada yang jajah gue enggak nih. Nah, gue bilang grogi lah gue secara psikis, drop lah kan imun gue kan. Untung waktu itu belum ada COVID Pak. Kalau enggak gue kena tuh, karena imun turun maksudnya gitu. Saking lo groginya. Grogi dan gue langsung meriang Pak saat itu. Kayak ini tuh dengan tenangnya loh. Mungkin beliau ini sudah biasa menghadapi di dunia gini kan beliau udah puluhan tahun ya. Ngadepin orang yang muntah kuning karena grogi, biar biasa banget ya. Nah dia juga Arif, kenapa kamu begini? Ya udah dia keluar beli buah gitu kan. Anggur segar yang hijau itu kan sana gede. Oh, gue pikir lo udah beliin bengkoang. Enggak ada bengkoang di situ. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Salak.
bilang kok ada seret amat loh jadi makan salak. Terus makan gue dibelinya melon gitu kan, semua gitu. Ya udah obat juga dibeliin sama dia. Ya dia care banget. Di sana kan ya obatnya mahal, buah juga mahal gitu kan. Paramek itu nggak ada paramek gitu. Nggak ada paranormal Pak di sana. Tapi kejadian Pak di sana pas gua perform nggak ada paramek, adanya para hadirin Pak. Wow. Adanya ini loh ya para penonton. Terus abis itu udah, ya lah gua sempat sehari. Aduh Arif gue sampai nggak ikut malam itu peserta wajib hadir untuk verifikasi apa lagi gitu. Nah kayak ini nggak mewakilin, ini peserta dari Indonesia yang cowok sakit nih gitu kan. Udah. Gue sendirian di hotel, terus dengan keadaan meriang. Tapi sebenarnya dalam hati, gue sebenarnya tuh nggak sakit bukan karena dingin tau, gue tuh sakit karena grogi. Misalnya, bukan karena jet lag gitu. Kita namanya suka begadang, biasa aja kayak gitu. Cuman emang ini murni karena grogi nih gue gitu kan. Udah lah gue tenangin diri gitu kan. Udah akhirnya perlahan sembuh. Karena Arif sembuh, besok kamu harus perform pertama. Hari pertama round 1 gitu. Ya udah bismillah gue bilang. Ya udah perform lah gue. Lagu Bryan Adams. Ya kan udah. Dulu sistemnya nggak beda sama yang kayak kemarin 2021. Jadi round 1, round 2 itu adalah perpaduan nilai nanti dari itu akan tembus ke round 3. Dari round 3 itu nilainya akan tembus ke round 4. Grand final. Jadi waktu itu lagu gue ini pertama sama lagu yang kedua di R. Kelly because I Believe I Can Fly. Keduanya itu digabung dan gue masuk ke round 3. Di round 3 gue bawa lagu If I Got You, Alicia Keys. Kan? Nah dari 3 lagu itu lo sebenarnya gimana sih untuk persiapannya gitu? Apa yang lo lakuin untuk bisa membawakan 3 lagu itu secara optimal? Jujur Pak, gue tuh orang paling males ngafal lirik Pak. Gue punya album acapella sama tim-tim nasyid acapella ya. Itu sampai gue nyanyi lagu gue sendiri lupa Pak. Sampai lupa serius. Jadi ini waduh gue harus ngapain lagu luar nih kan. Meskipun lagu ini sudah sangat familiar gitu. Cetek banget buat gue maksudnya tuh bukan orang ngeliat mandang gue tuh cetek banget sih lo gitu aja nggak bisa ngapal gitu kan. Jadi itu harus gue hafalin gitu. Kecuali yang Because of You yang terakhir itu memang makanan gue dari kuliah lah gitu. Udah merem lo juga bisa lah. Itu udah aman lah gitu kan. Gue fokus yang ketiga ini. Sukses memang sih yang ketiga ini. Cuma jadi ternyata jadi bukan blunder, jadi buah si malakama. Yang Because of You jadi berantakan meskipun gue sudah hafal gitu. Nah jadi gue persiapinnya luar biasa sangat matang yang 3 lagu ini ya. 3 lagu ini. Apalagi Alicia Keys karena itu yang nyanyi cewek. Gue harus cari referensi yang mana yang cowok nyanyi. Range-nya karena pasti beda vokalnya cewek dan vokal cowok meskipun gitu ya. Keys-nya bisa kita rubah-rubah lah ya. Itu enaknya kenapa lagunya Alisa itu lebih enak menyanyikan semua genre. Kenapa? Karena kuncinya bisa diganti-ganti sesuai dengan namanya Alicia Keys. Waduh. Gimana sih tipsnya biar lo bisa menang sampai nanti dikirim, kalau di tahun ini dikirimnya ke Norwegia, dan kita pengen tahu juga nih Ref, apa sih kiat dan triknya biar teman-teman nanti bisa tampil optimal di sana? Mungkin secara teknis vokal juga boleh, ataupun yang tadi lo pernah alamin kan, lo baju lo tidak menduga ternyata di situ bisa 2 derajat sedingin itu, atau gimana? Apa yang harus dipersiapin sama peserta nih untuk bisa tembus ke sana? Kalau gue ketika nanti liquid dan niatnya untuk memang menang sebuah kompetisi dan ambisi itu gitu, gue pastikan lo bakal kalah gitu. Serius, sangat filosofis sekali ya. Maksudnya gini, tapi ketika lu misalnya mau ikut lomba nih, tapi dengan nothing tulus aja, kemudian tapi lu tetap tampilkan yang terbaik dari apa yang lu punya, persiapannya matang gitu. Persiapan matang, udah urusan menang kalah itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulpennya juri. Terus. Nah itu aja sih maksud gua. Di luar dari teknik lu bagus kayak atau apa, karena namanya kompetisi itu ada yang bagus ya, kadang-kadang ada aja tuh kendala pada saat perform itu. Udah, menurut gua lu jangan satu lagi nih penting. Pemilihan lagu itu penting banget. Harus yang benar-benar lu nyaman, dan nggak cuma nyaman tapi tingkat kesulitannya juga oke lah, karena ini kan kompetisi ya, bukan sifatnya ini adalah ngelihat kemampuan peserta itu bagaimana menyanyikan sebuah lagu dengan yang ini ada sesuatu, ada something different gitu, ada sesuatu yang berbeda, gitu kan. Jangan lagunya seperti itu memang susah tapi lu plek gitu. Nah itu kan kalau masalah ini penyanyi-penyanyi dasar kayaknya lebih jago dari gue. Maksudnya mereka paham lah gitu kan ya. Nah
Terus yang paling penting lagi, yang ini gue maksudnya tips and trick bagaimana cara lu bisa menang kan? Oke. Gitu aja kan. Yang pertama gitu. Jadi selain dari sifat yang kalau yang tadi gue bilang itu kan psikis ya. Iya. Tapi yang benar-benar teknis nih. Iya. Gue nanti dengar langsung dari juri yang di Finland saat itu. Iya. Ya. Jadi untuk masalah teknik tuh, mereka tuh beranggapan gini, udah nggak mau peduli lah masalah teknik, karena setiap negara ini punya teknik yang berbeda-beda dan ketika mereka sampai di internasional pasti teknik udah oke. Gitu kan. Jadi lu jangan gila teknik dulu. Gitu. Tapi nomor satu itu, KND juga sering banget ngingetin kita yang peserta dari Indonesia. Tapi yang nomor satu itu adalah apa namanya? Kalau KND bilang apa? Lupa. Gue telepon KND dulu ya. Boleh. Ya, kita udah terhubung dengan KND sekarang. KND. Arif lupa nih mau ngomong KND. Intinya kalau gue bilang itu interpretasi lirik lah. Penjiwaan. Jadi, rasa itu harus nomor satu, Pak. Sampai dan pas gitu KND ngomong begitu di Indonesia sebelum berangkat, dan gue denger sih juri Finland ngomong gitu sama apa yang dikatakan sama KND. Jadi mereka tuh ya ketika lu nyanyi bagus aja tapi lu nggak rasa, nggak nyampe sama yang penonton itu nggak dapat, dan itu terjadi waktu itu saat itu peserta dari Panama menurut gue juara satu lah. Secara teknik Yang female. Yang female. Wah, dia juara satu nih, gue bilang nih. Yang juara dua itu tinggi juga, suaranya nggak tinggi banget. Kemudian improve juga simple aja. Cuman Pak gua aja yang denger dia nyanyi dan gua nggak tahu lagunya itu lagu apa, tapi gua merasa ada di dalam dia gitu loh maksudnya. Ini dapat banget, dan gue ngerti dia bercerita tentang apa, meskipun gue nggak tahu tuh dia nyanyi apa. Serius, tapi gue ngerti dengan gayanya dia. Apa? Ya maksudnya. Sorry, dia nyanyi lagu apa? Belum nggak ngerti. Itu lagu Panama. Keroncong, nggak? Ya lagu waktu itu dia mengekspresikan waktu itu dia kayak drama musikal gitu. Dia sambil minum gitu kan, kemudian dia kayak hidupnya hancur banget lah saat itu. Jadi ada act-nya juga ya, kayak musikal ya gitu ya. Seneng maksudnya. Ya semua peserta juga begitu, tapi ada yang begitu tapi gue nggak nyampe gitu. Nah dia ini yang si female dari US ini nyampe feel-nya Pak. Dan gue saat itu ngomong fix lu juara satu. Gue bilang gitu kan. Terus gue sama Mas Andi, kayaknya waktu itu pas final nggak ada, dia udah pulang ke Indonesia. Jadi gue ditinggal waktu itu, Pak. Nggak ada yang ngurusin dong lo? Nggak, tapi ditinggalin banyak Pak. Pokoknya gini The Hills, The Hillers. Kalau lo ikutan KWC 2022 ini, kalau dari ceritanya Arif, lo pokoknya tenang aja, karena ini dikelola oleh manajemen yang profesional. Banget. Ya. Jadi lo fokus aja kepada kemampuan bernyanyi lo, ke penampilan lo, karena tadi yang udah disinggung sama Arif, gimana peran besar KND untuk ngurusin lo di sana, bikin lo pede untuk tampil ya. Iya, itu salah satu, bukan satu, faktor terbesar kayaknya Pak. Faktor terbesar ya. Iya, perlakuan si manajemen ini KND ini kepada peserta, dan lo rasain bagi siapa yang menang nanti lah di sana. Iya, nanti dikirimin berasa ya. Nah, setelah KND pulang terus lo gimana? Ya, nangis enggak, nangis awalnya Pak. Begitu tinggalin beberapa euro gitu kan Pak. Ya lo langsung nangis. Enggak nangis Pak. Sogokan lu euro ya, mahal juga nih nyogok lo nih. Terus udah kan Pak, abis itu udahlah gue fokus ya perform saat itu. Nah bener kan kata gue, pas waktu ke round 1, round 2, round 3, gue berusaha tampil maksimal terbaik tanpa mark kemenangan. Begitu gue udah di final, saat di final tuh gue harus berbeda tuh. Gue harus menang. Nah itu tuh Pak. Jadi ketika gue berniat itu harus menang, gue kalah di situ. Gue top 4, menurut gue meskipun top 4 dia tetap gue kalah, gitu kan. Karena di 1, 2, 3 tuh beda, niat gue tuh udah beda banget sama ketika gue di grand final. Lo nothing tulus aja waktu itu ya? Iya, 1, 2, 3 tuh gue udah pokoknya tapi yang terbaik. Gue ekspresif, gue pokoknya fokus kepada gue harus interpretasi lirik nih ke penonton biar nyampe gimana. Lagu kedua juga begitu, dan sambutannya luar biasa saat itu. Ada sambutan Pak RW, sambutan enggak? Siapa namanya RW di Finlandia? Ada yang namanya Bambang juga. Bambang sekali bocah. Jadi maksudnya antusias mereka, apresiasi gitu kan. Setiap yang gue nyanyiin dari lirik ke lirik gue perhatiin kan kelihatan banget ya. Sampai yang gue terakhir event gue tuh. Nah pas yang di grand final yang 4 besar tuh. Ketika yang gue bilang di awal tadi, ketika lu lihat lu menang, gue bukan sok menggurui, tapi gue menceritakan apa yang gue alamin gitu Pak. Jadi wah gue niatnya mau menang nih, akhirnya gue kelimpungan sendiri, grogi sendiri gitu kan. Padahal round 1 tuh gue udah round 2 gue nggak grogi karena ya udah gue tampil baik aja, dan gue selalu kalau udah kompetisi gitu gue pikir gini, oke, malam ini gue adalah bintang tamu, gue bukan peserta.
Mental lu siapinnya seperti itu mentalnya. Okay. Malam ini, jadi stage is yours lah gitu. Maksudnya it's mine. Kalau misalnya orang ngomong ke gue kan, Takin, stage is yours gitu kan. Oke, stage is mine. Jadi oke, udahlah, gue bintang tamu nih. Nah, kayak yang keempat yang grand finally, karena gue satu-satunya Asia lagi tuh, ya kan, bebannya terus gue masuk 5 besar. Dan ini yang pertama kali dipegang KND manajemennya saat itu 2017. Gue merasa harus tampil yang terbaik. Dan waktu itu bukan tampil yang terbaik, jadi gue berubah, gue harus menang. Akhirnya karena gue harus menang, gue kalah. Tapi kan wajar, Rif, menurut gue ketika lo udah di final, lo udah ekspektasi, wah udah tanggung nih, udah kecemplung jauh kan. Iya. Masa gue udah jauh-jauh ke Finlandia. Iya. Cuma jadi itu, tapi justru itu salah satu tantangan juga buat lo. Betul. Berarti memang nanti para peserta ini juga harus bisa nih mengatasi kegrogian dia ketika bisa jadi nanti nasibnya kayak lo juga bisa masuk sampai final gitu. Amin. Bisa menang malahan ya. Bisa menang kalau bisa. Nah berarti emang lo juga ngasih tips ke mereka ketika nanti ada goda-godaan dalam grogi ya. Iya. Aduh gue bisa nggak menang ya. Tapi kembali lagi lebih baik pikirkan yang terbaik apa yang bisa kita keluarkan kalau betul maksimal. Persiapin materi lah gue bilang itu ya. Gak usah pikirin menang apa kalah dulu. Mental juara tetap harus ada. Iya. Harus ada mental itu harus ada. Gitu. Tapi kalau lo memaksakan harus juara satu itu tuh jangan dulu. Bukannya meruntuhkan keinginan enggak. Mental juaranya tetap harus ada. Ketika mental juara itu kan ya lu kalah harus siap. Saat itu kan gue jadi kayak nggak siap. Maksudnya ini gara-gara gue salah strategi nih. Gitu Jadi ketika emang gue sudah ngelakuin maksimal dan kemudian gue kalah, gue lebih ikhlas kayaknya deh. Iya. Gitu. Oh iya, emang gue kurang deh gitu. Lo udah berencana ikutan lagi nggak? Udah nggak boleh ya? Gue udah ngomong sama Mas Andi nggak dibolehin Pak. Gue ikut lagi ya yang di Norwegia ini. Kayaknya menarik nih Pak. Ada hadiahnya gitu kan. Gue bilang, hey tidak boleh katanya. Dan gue dari 2019 gue juri Pak. Juri Indonesia. Oh, untuk Indonesia. Ya nggak boleh dong kalau udah jadi juri dong. Ya, maksudnya kan lebih enak Pak. Gue ngeliat diri gue sendiri. Peserta yang lain gak gue nilai. Lo mendingan gak usah ikut kompetisinya di Indonesia. Udah menang aja langsung. Rif, ada gak sih pesan-pesan yang pengen lo sampaikan selain yang tadi udah lo kasih tips and trick buat peserta yang udah ikutan? Karena kan masih panjang nih batch-nya, masih ada sampai batch ketiga. Jadi masih banyak waktu untuk peserta untuk ikutan ya. Karena pertengahan tahun ini baru finalnya 18 Juni gitu. Apa sih yang mereka harus persiapkan lagi? Itu kita tadi kan ngobrolnya udah jauh nih udah kalau sampai final nih. Kalau sekarang persiapan mereka untuk menuju di kompetisi regional dulu di Indonesia. Oke, 2 Pak. Teknis dan non teknis. Gue lebih merasa berat waktu lawan orang-orang Indonesia justru. Karena gila-gila Indonesia nih Pak. Gila maksudnya gimana tuh? Suka gak pakai baju? Kayak artis Pak, Gila Dirga. Jadi maksudnya kemampuannya lah atau totalitasnya gitu ya. Gue lebih grogi kalau ngadepin penyanyi Indonesia yang dari teman-teman dari Ambon, dari Medan itu kan luar biasa Pak suaranya Pak. Manado, dahsyat. Itu lahir aja udah merdu mereka tuh nyanyi tangisan bayinya aja udah ada nadanya. Nafas aja udah merdu. Nafas aja udah ada powernya Pak. Menggebu-gebu gitu kan. Terus. Nah itu, jadi maksud gue pertama teknis. Pemilihan lagu Pak, itu nomor 1 menurut gue. Lagu lu jangan sampai salah. Harus yang memang muncul karakter lu juga. Karakter lu di situ. Dan lu luasa untuk menyanyikan lagu itu gitu pastinya. Kalau tadi kan gue bagi 2 tuh, teknis dan non teknis. Teknisnya lagu. Nah lagu ini dibagi 2 lagi. Yang pertama harus yang memang tingkat kesulitannya oke lah. Karena skill-nya kelihatan ini juga. Karena gue bukan, idealis banget tuh. Maksa kalau gue sukanya lagu yang gampang, ya terserah lu gitu. Maksudnya, gue cuman maksudnya ketika di final kemarin tuh ngelihatnya si juri nyari yang kayak begitu Pak. Ini kan gue tips untuk mereka ya, bukan dari gue buat mereka. Jadi dipersiapkan dari sekarang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Di kompetisi regional dulu disiapin dulu. Nggak apa-apa. Maksud gue ini need-nya si juri yang di internasional. Begini, gue kasih tau lu gitu maksudnya. Nah, kemudian yang tadi lagu yang kedua ya tadi pemilihan lagu yang tepat harus yang tingkat tinggi dan memang tadi seperti kata ente Pak bener-bener karakternya harus keluar. Betul. Nah, yang non teknis nih Pak. Apa tuh? Ya tadi tuh Nothing Tulus. Nothing Tulus ya. Mentalnya harus disiapin itu ya. Itu aja Pak. Dan bikin video-video yang terbaik juga karena syaratnya juga harus bikin video dan ajak kenalan kita untuk voting gitu sebanyak-banyaknya. Itu harus karena dari voting mempengaruhi Pak. Kalau zaman saya nggak ada alhamdulillah. Berarti lo masih lebih enak dong. Nggak ada voting. Nah kalau sekarang emang effortnya harus kayak gitu. Iya. Ya nggak apa-apa juga, siapa tahu dengan banyak ngajak orang untuk voting kan itu juga doa dari orang lain. Semoga kita bisa jadi lebih sukses nanti di kompetisinya. Dengan banyak yang voting Pak, semakin banyak orang tahu The Hills Pak. Iya, bisa aja masuknya Arif. Ntar lagi di kontak Mas Andi nih. Arif ada ini nih MC-an nih. Dia udah tali
MC tahlilan. Serem juga. Kalau bisa jangan banyak-banyak lah. Jangan lah. MC tahlilan. Nah tadi itu obrolan gue barengan sama Arif Takin The Hillers. Beliau ini adalah juara KWC 2017 untuk Indonesia dan berangkat ke Finlandia waktu itu sampai masuk ke 5 besar. Tadi obrolan ini juga banyak manfaatnya menurut gue ya. Semoga juga bermanfaat buat lo. Amin. Bagaimana tips and trick dari Arif ketika dia ikutan KWC 2017. Rif, thank you udah hadir di sini ya. Iya, sama-sama. Semoga lo sukses dengan banyak kegiatan lo ya. Siap. Selain MC ada juga Gambus juga. Oh enggak, gue nasyid akapela Pak. Oh nasyid akapela, sorry. Iya. Kalau Gambus itu feature lo ya? Teman-teman. Enggak, teman-teman. Berat kayaknya Pak, berat. Oh berat, persaingan lebih tinggi di situ. Iya. Terima kasih Arif udah hadir ya, di The Hills Radio. Semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Amin. Dan sukses buat nanti karir lo ke depannya ya. Oke.